Shalom, selamat pagi Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Ku mau berikan segala syukurku bagimu Yesus. Sebab hanya Kau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Namamu selalu.
Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu boleh ada di dalam ibadah kami. Dan kiranya Tuhan Kau boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar kami Tuhan boleh kembali dengan membawa sukacita dari-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bersamaan dengan doa ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah yang ajaib dan luar biasa. Sebab Dia telah menebus dan memberikan hidupnya bagi kita semua. Jadi apapun yang Tuhan mau lakukan, biarlah itu jadi suka-sukanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Lagi dari awal. Itulah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lagi ya dari awal kita angkat lagu ini. Semuanya boleh menari buat Tuhan. Haleluya. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lagi ya suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. 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 Kita masih mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita sama-sama mau belajar pujian ini.
memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, berikan padamu Tuhan, korban pujian. Saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja
yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Benar Tuhan, hanya Engkau saja yang suci Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima hormat dan pujian dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah henti Tuhan, yang tak pernah berubah di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau di setiap langkah kami, di setiap waktu kami Bapa. Kami mau terus setia di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu tetap berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Amin. Sebab kami tahu Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kiranya Tuhan, setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan baru bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sebelum mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami juga akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan korban persembahan kami ini Tuhan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Besar kecil Tuhan kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk dan saya persilakan untuk yang membawakan tugas persembahan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Yesus Kau. Siap diberkati Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tidak berlama-lama, mari saya mengajak saudara membuka kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 60. Yesaya 60 ayatnya yang ke-11.
Yesaya 60 ayatnya yang ke-11. Nanti siang ada tamu saudara ya. Jadi saudara yang menikmati khotbahnya di saya, bersyukur datang pagi ini. Sudah dapat? Yesaya 60 ayat 11. Gini bunyi firman Allah, saudara simak dengan baik, terima dengan iman, saudara pulang berkat Tuhan. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa apa? Kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Berita ini datang kepada bangsa Israel sebagai janji Tuhan atas mereka, bahwa Sion akan diberkati Tuhan. Nah, gambaran ini akan terjadi buat kita karena kita adalah gereja akhir zaman. Haleluya. Nah, saya tidak bicara konteks sejarah, saya mau bicara konteks kata ini atau ayat ini. Saya senang dengan kalimat pertama ini, pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Luar biasa kan Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kalau pintu kehidupan kita selalu terbuka, itu apa? Luar biasa. Kalau pintu berkat selalu terbuka, wow, kita senang sekali. Kalau pintu-pintu yang lain dibukakan setiap waktu, senantiasa, siang malam, saudara-saudara, itu menjadi sebuah apa? Kebanggaan kita. Tetapi pada kenyataan, Bapak Ibu diberkati Tuhan, ada banyak pintu-pintu kehidupan kita yang tertutup. Saya mau katakan saja bahwa pintu-pintu yang dimaksudkan dalam khotbah saya ini, saudara bisa namakan pintu berkat, silakan, pintu sukacita, pintu apa lagi Bapak Ibu? Pintu kekuatan, kesehatan, pintu ketenangan, kedamaian, dan sebagainya, saudara-saudara. Yang selalu dirindukan buat hidup kita, dan ketika itu terbuka, itu menjadi sebuah kebanggaan. Tetapi saya bilang tadi, bahwa tidak selamanya kita jalani hidup ini dengan keadaan pintu-pintu yang selalu terbuka buat hidup kita. Karena kalau kita lihat luar biasanya di sini adalah, lihat, dia terbuka itu senantiasa, ditekankan lagi-lagi, siang dan malam, tidak waktu tertutup. Haleluya. Dan tidak dan itu dimaksudkan apa? Terbuka supaya orang dapat membawa apa? Kekayaan. Jadi kalau pintu tertutup, tidak akan ada kekayaan yang dibawa masuk. Saudara menerjemahkan kekayaan seperti apa? Tergantung pintu kau namakan. Haleluya. Engkau mau mengalami kekayaan sukacita, engkau buka pintu sukacitamu. Haleluya. Lalu yang masuk kekayaan sukacita, saudara. Kalau ada pintu sukacitamu tertutup, tidak akan ada kekayaan sukacita masuk. Haleluya. Dan sejenis pintu yang lain. Nah, sekarang persoalan ini, karena saya bilang tadi, tidak selamanya kita jalani hidup ini pintu-pintu berkat, pintu-pintu anugerah, pintu kemurahan, atau pintu apa yang kau namakan, itu selalu terbuka di depan kita. Maka itu kita mau belajar hari ini, bila manakah pintu ini selalu terbuka buat hidup kita. Haleluya. Kapankah pintu ini mau terbuka buat kita, Bapak Ibu? Nah, sederhana, saudara. Mari pertama kita membaca Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Kenapa banyak orang tidak mengalami pintu terbuka? Itu. Kenapa banyak orang tidak mengalami berkat-berkat Allah sebagai pintu Tuhan yang Sultan janjikan terbuka buat hidup kita? Oke. Pertama, Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Jadi kapan diberi? Kalau minta. Sedangkan gak minta Tuhan beri. Haleluya. Karena Tuhan tahu apa keperluan kita. Itu pertama. Cari maka kamu akan mendapat. Jadi cari saudara biar
Biar dapat, saudara doa nggak cari-cari nggak dapat saudara. Yang terakhir ini konteks pembicaraan kita tentang pintu. Apa bagian terakhir? Ketiga, ketoklah. Sama-sama 2, 3. Maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Bila mana pintu terbuka, Alkitab bilang ketok. Tadi dikatakan pintu-pintu gerbangmu terbuka. Senantiasa, siang, malam, pagi, sore. Artinya gak ada waktu tertutup. Supaya apa tadi dikatakan ayat pokok? Kekayaan bangsa-bangsa bawa masuk. Haleluya. Bawa masuk. Nah saudara, kenapa gak ngalamin kekayaan bangsa-bangsa? Ayat 7, Matius 7 bilang, kita tidak mengetok pintu. Haleluya. Anda tahu yang memegang kendali pintu hidup kita siapa? Tuhan. Haleluya. Tahu gak Tuhan pernah bilang, selain dia bilang berkata akulah roti hidup, akulah air hidup, dia juga ngomong akulah apa? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu, dia akan menemukan padang rumput yang apa? Hijau. Haleluya. Saudara, pintu-pintu kemurahan yang saya bilang sama saudara tadi, namakan sendiri pintumu hari ini apa? Engkau mungkin tidak ada sukacita. Pintu sukacitamu tertutup. Hari ini kau namakan pintu sukacita. Engkau mungkin bilang, aduh aku belum ada pekerjaan, berkat saya kurang. Pintu berkat, oke, terserah. Anda punya kebutuhan hari ini. Saudara, siapa yang membuka pintu sukacita bagi hidup saudara? Kuncinya ada pada Yesus. Dia itu pintu. Amin. Lalu apa dikatakan? Ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagi kita. Saudara, ayat 7 Wahyu pasal 3. Mari kita lihat janji Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan, mengetok pintu Tuhan. Saudara. Wahyu 3 ayat 7. Oke. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus. Jadi ada jemaat yang namanya jemaat Philadelphia. Ditegaskan bahwa ada firman. Firman dari siapa? Firman dari yang kudus. Siapa yang kudus? Tuhan. Yang benar, siapa yang benar? Tuhan. Yang memegang kunci Daud. Jadi dia megang kunci. Nah, apabila ia, huruf besar, apabila si yang kudus, si yang benar, si yang apa, memegang apa? Kunci. Membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia, siapa? Yang memegang kunci, menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ternyata segala macam pintu kuncinya ada pada pribadi yang hebat ini. Siapa dia? Yang kudus, yang benar, yang luar biasa, yang memegang kunci. Hidup kita tergantung dan bergantung sepenuhnya kepada dia. Jadi persoalannya bukan Tuhannya yang gak membuka pintu buat kita. Sehingga kekayaan bangsa-bangsa dibawa masuk dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak mengetuk pintu Tuhan. Yang kalau Tuhan bilang, kalau engkau mengetoknya, Tuhan membukakannya bagi kita. Saudara mungkin berkata, gimana saya mengetoknya? Oke. Betul? Gimana saya bisa mengetok? Coba kita lihat ayat 7 ini. Kalau engkau gak mengetok, dia isi pembuka pintu. Artinya gini, ketukan kita harus sampai di hati si pemegang kunci pintu ini. Halo? Ulang. Kalau kita mau mengetok supaya pintu terbuka, ketokan kita harus sampai kepada hati si pemegang kunci. Ulang. Kalau kita mau
pintu gerbang hidup kita dibukakan, kita harus mampu mengetok sampai kepada yang memegang kunci. Sampai enggak ke hati Tuhan? Tahu enggak Tuhan bekerja dengan hatinya? Engkau baca di riwayat pertolongan Tuhan. Kesembuhan yang Yesus kerjakan di perjanjian baru, saudara. Selalu dimulai dengan maka masygulah hatinya. Maka tergeraklah belas kasihannya. Teriak si Bartimeus itu sampai ke hati Tuhan tidak? Sampai. Dan dia balik. Kenapa? Karena teriakannya sampai. Saudara, membuka pintu Tuhan. Membuka pintu buat suatu berkat masuk di depan kita. Ini berkat jangan dikonotasikan duit segala macam, saudara. Mungkin hari ini engkau tidak membutuhkan uang, tapi membutuhkan ketenangan hidup. Lihat, engkau banyak duit, tapi mukamu panjang kayak kuda. Enggak ada sukacita. Halo? Siapa yang nyembuhin sukacita saudara? Saudara ngikutin hati saudara. Yang kau lihat dongkol. Yang kau lihat hatimu marah. Engkau datang sama si pemegang kunci. Yang bisa menetralkan hati saudara. Persoalannya engkau gak sampai kepada si pemegang kunci. Itu sebabnya kalau engkau ngambek, engkau gak bisa dekat dengan gereja, dekat dengan Tuhan. Engkau gak dapat menyentuh hati Tuhan. Haleluya. Ketoklah pintu dibuka. Kapan dibuka? Ketokan kita gak sampai. Atau kedua, kita mengetok tapi kita gak sabar menunggu sampai Tuhan membuka. Kan di Siru Lasar, di Kidung Agung, saudara-saudara bilang, kekasihku mengetuk pintu. Ketika aku bukakan, kekasihku telah hilang. Artinya apa? Mungkin ketika dia ketok. Orang belum cepat-cepat buka pintunya, saudara. Belum cepat buka. Kayak kapan ya? Kayak kemarin ya, saudara. Kemarin lupa saya. Oh iya kemarin. Saya kebetulan ada verifikasi masjid di situ, saya jadi panitia verifikasi masjid. Pulang ada doa, saya mau buka pintu, udah ketok-ketok. Aduh saya lihat udah gelap, nggak ada orang saudara. Terus saya naik ke atas, buka, turun ke sana, turun ke bawah kan. Jadi Anda lihat tuh, saya muter ke atas dulu saudara, baru turun ke bawah. Pas sampai di bawah saudara, ada orang di sana. Ada 2 orang nama Nio dan Nia saudara ya. Nio dan Nia. Loh tadi om kata, itu Pak Anto, saya dengar ada, kamu gak dengar katakan? Ada, tapi pas kami buka Pak Anto udah hilang. Nah itu saudara. Kadang kita gak sabar dengan Tuhan. Halo? Mau terus mengetuk pintu Tuhan? Sampai ke hati saudara? Sampai ke hati Tuhan? Sampai ke hati Tuhan? Atau engkau lebih melihat hatimu daripada hati Tuhan? Diketok. Sampai ke hati Tuhan? Seberapa hebat engkau menggugah Tuhan? Coba, seberapa hebat engkau menggugah Tuhan? Engkau gak bisa menggugah Tuhan dengan tinggal di rumah dan gak ibadah. Gak bisa. Engkau gak bisa menggugah Tuhan kalau engkau punya masalah, engkau gak bisa lipat lutut di kaki Tuhan. Gak bisa. Engkau pikir ya sudahlah, ku lewatin persoalan ini dengan diam. Salah, saudara. Engkau harus berusaha menggugah Tuhan. Ingat, semakin lama pintu kebuka bagi saudara, semakin engkau terbiasa untuk tidak mengalami kekayaan bangsa-bangsa di bawah hidup saudara. Amin. Yang pertama itu. Jadi kita apa? Untuk mengalami kekayaan bangsa-bangsa, pintu gerbang terbuka buat hidup kita. Yang senantiasa siang dan malam, belajar mengetuk pintu Tuhan. Yang kedua, kita baca Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Oke. Karena masa depan sungguh ada. Haleluya. Sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Apa hubungannya ini? Kok gak ada kata pintu, gak ada kata ini kan bagian kedua artinya kenapa pintu ketutup gitu. Saudara, saya mau mulai dari sini dulu. Kata masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang, itu artinya pintu masa depan kita terbuka. Karena sungguh ada.
Haleluya. Engkau berharapan apa untuk besok? Tidak akan hilang. Berarti pintu harapan saudara ke apa yang engkau harapkan terbuka. Haleluya. Itu. Nah, bagaimana itu terbuka? Bagaimana masa depan? Bagaimana harapanmu? Bagaimana keinginanmu selalu terbuka? Di sini kita yang duduk. Semua kita adalah orang-orang yang sedang duduk dengan berpengharapan. Sedang duduk dengan menghayalkan masa depanmu sungguh ada, saudara. Dan dengar firman Allah. Di dalam Tuhan, janji masa depan itu ada. Di dalam Tuhan, saya ulang, janji masa depan itu sungguh ada. Tuhan gak pernah melihat background hidupmu, gak pernah tahu engkau keturunan siapa, gak pernah tahu engkau itu keturunan orang miskin, gak pernah. Dia cuma bilang gini, harapanmu sungguh ada. Siapapun yang berpengharapan di dalam Tuhan pasti sungguh ada. Haleluya. Artinya tidak akan tertutup pintu harapan saudara. Tidak akan tertutup masa depan hidup saudara. Tidak tertutup. Engkau dengan siapa? Engkau orang mana? Tidak tertutup karena Tuhan gak ngeliat itu. Lalu apa yang Tuhan melihat? Artinya yang Tuhan lihat ini harus menjadi alasan Tuhan membuka masa depan saudara. Ini harus Tuhan lihat untuk menjadikan alasan pintu masa depanmu terbuka bagi hidup saudara. Kita undur ayat 17. Haleluya. Mari kita lihat ayat 17. Ayat 17. Gini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ada dua hal penting di sini di ayat 17. Tentang iri hati dan takut Tuhan. Saya baca ulang. Janganlah iri. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Lalu ayat pokok tadi. Karena masa depanmu sungguh ada. Haleluya. Jadi jangan iri, takut Tuhan karena masa depanmu ada. Masa depanmu ada, kenapa iri? Saudara. Haleluya. Oke. Kalau masa depanmu, harapanmu ada, kenapa kita mesti iri sama orang? Saya ngelihat hubungan iri hati dengan takut Tuhan. Kita pelan-pelan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Oh, ada spesifik orang yang gak boleh kita iri. Siapa itu? Orang berdosa. Biasa orang itu iri biasa. Biasa orang itu iri karena dia tidak sehebat orang lain. Haleluya. Saya iri kepada seseorang karena ada yang dia punya lebih dari saya. Ada banyak orang kaya iri sama orang miskin karena tidak selalu yang orang kaya punya, yang orang miskin punya. Enggak, saudara. Karena ada suatu waktu katanya seorang kaya yang lagi ngantar anaknya di suatu universitas terhebat di kota besar. Dia melewati satu lorong, dia lihat ada orang sederhana, sudah tua, suami istri bergandengan tangan, saudara. Di hati sang suami, mereka sudah tua, susah lagi, cuma jalan kaki, tapi mereka bahagia. Enggak seperti saya dengan yang di samping saya. Nah itu, saudara. Bisa menyokolkan anak tinggi-tinggi sampai kemana-mana saudara. Tapi mereka gak sebahagia. Ada yang diiri. Iri itu artinya sesuatu yang kita gak punya yang orang lain punya. Halo? Nah Alkitab bilang janganlah hatimu iri. Nah iri ini kepada orang-orang berdosa. Jadi gini, orang-orang berdosa kadang-kadang lebih hebat dari kita. Halo? Orang-orang berdosa itu kadang atau faktanya bukan kadang, kebanyakan juga kita lihat mereka lebih hebat dari kita. Dari banyak sisi. Nah Alkitab bilang jangan iri. Kenapa kita iri? Kenapa kita jangan iri kepada orang-orang berdosa yang lebih hebat? Karena waktu kita iri sama mereka, engkau mengecilkan Tuhanmu. Karena orang berdosa otomatis di luar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang orang benar. Apakah engkau tidak percaya bahwa Tuhan mampu membuat engkau lebih hebat dari orang-orang berdosa yang di luar Tuhan? Halo? Jadi ketika engkau iri sama Tuhan bilang, waktumu akan habis untuk iri sama orang-orang yang seharusnya saya mampu mengerjakan jauh lebih besar dari orang itu punya terhadap hidup saudara. Jadi kita habis waktu mengurusin hati kita, iri hati kita. Akhirnya kita gak bisa melihat masa depan yang Tuhan berikan buat hidup kita.
Siapa yang menutupin pintu? Kita. Saya mau katakan buat kita semua, jangan pernah iri kepada siapapun. Haleluya. Tuhan mau ajar kita apa? Fokus kepada janji Tuhan. Pintu masa depanmu selalu terbuka buat hidup saudara. Tuhan ngajar ini. Jangan pernah buang waktu, habisin waktu dengan iri sama orang. Saya ulang, jangan mengingini kepunyaan orang. Jangan ingin menjadi sama dengan mereka dengan cari hal-hal yang tidak berkenan. Jangan, engkau fokus kepada janjimu, kepada hidupmu sendiri, bahwa masa depanmu sungguh ada. Haleluya. Haleluya. Nah, tetapi tadi itu bukan titik. Kalau titik itu takutlah akan Tuhan, itu bagian tersendiri. Tapi takut Tuhan di sini itu hubungannya dengan iri hati kepada orang. Yang kedua yang kita lihat secara fakta di sini. Tetapi, jadi kata tetapi itu gini, sesuatu yang kau kerjakanlah yang kemarin itu jangan dikerjakan, tapi kerjakanlah yang ini gitu. Haleluya. Berarti gini, kalau engkau terus mengerjakan apa yang kau kerjakan itu, engkau gak bisa ngalamin yang ini. Ngerti saudara? Langsung saja gini. Waktu kita terus iri hati saudara, engkau gak akan fokus dengan hidup takut Tuhan. Halo? Waktu engkau iri hati kepada orang berdosa, engkau tidak akan fokus hidup takut Tuhan. Makanya jangan iri hati kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Haleluya. Takut Tuhan itu gimana? Takut Tuhan itu sebenarnya menjauhi apa? Pelanggaran. Tidak akan ada orang takut Tuhan selama dia iri hati. Karena iri hati merupakan sebuah pelanggaran bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Amin. Takut Tuhan. Takut Tuhan artinya apa? Menjauhi kejahatan. Kata Amsal. Takut Tuhan artinya apa? Waktu engkau dengar firman yang Tuhan mau engkau kerjakan, engkau mengerjakannya, engkau takut Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, yang menghalangi masa depan kita, pintu masa depan kita, harapan kita, reaksi-reaksi hidup kita di kehidupan setiap waktu. Engkau tidak akan melihat hari esokmu sungguh cerah, malah tertutup. Saya gereja-gereja, tapi saya masih nggak tahu masa depan saya seperti apa. Saudara, belajar melihat masa depanmu dengan iman di dalam Tuhan. Kadang ini nggak sukar diterima oleh orang-orang yang nggak bisa, yang ilmunya belum. Tapi orang yang bisa tahu hari esoknya, dia jalani saudara. Bahkan apa yang kau cita-citakan, Tuhan akan buat engkau lebih besar dari yang kau cita-citakan. Haleluya, haleluya saudara. Saya mau katakan, engkau hanya mengira-ngirai 2-3 langkah engkau lewatin. Tapi Tuhan buat kemampuanmu melewati 10 langkah ke depan. Tuhan akan berbuat jauh lebih besar dari harap. Kalau engkau sendiri mampu melihat harapanmu ke depan. Engkau gak menghabiskan waktu pusing dengan apa? Iri kepada orang lain. Karena dari iri akan timbul kejahatan-kejahatan yang lain. Akhirnya engkau tidak akan hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu, dengan apamu yang ada, dengan hidupmu sekarang yang Tuhan percayakan, jalani itu bersama Tuhan. Takut akan Tuhan di hidup saudara akan membuat pintu-pintu gerbang akan selalu terbuka buat hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita sengsara. Ayat terakhir. Di ayat pokok Yesaya 60 ayat 15. Haleluya. Ayat terakhir, dengar baik. Ketika pintu gerbang Tuhan terbuka, ini konteks di Yesaya 60. Ini yang Tuhan buat bagi kita. Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu.
Jadi Tuhan lihat bahwa keadaanmu yang dahulu itu aduh menyedihkan saudara. Lihat, ketika engkau ditinggalkan, waduh, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sampai di situ. Tadi dikatakan pintu-pintu gerbangmu akan dibukakan senantiasa di ayat sebelumnya. Lalu siang malam akan terbuka sebab orang akan datang membawa kekayaan. Bahkan terus dikatakan raja-raja pun dibawa masuk kepadamu. Tapi Tuhan bilang, dulu kamu gak seperti itu. Makanya saya bilang begini. Bilang itu. Dulu kamu gak seperti itu. Engkau di sini apa? Ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi. Lihat perubahan ini, hebat? Hebat saudara? Yang gak dilirik, yang gak dipedulikan, yang gak dilihat. Tuhan bikin rame. Haleluya. Ada sini yang dagangannya sepi, gak dilirik, Tuhan bikin rame. Haleluya. Orang gak perhatikan engkau dulu, tapi sekarang engkau dipedulikan orang. Aduh, luar biasa. Gini, tidak disinggahi seorang pun. Sekarang katanya, aku akan membuat engkau menjadi sama-sama kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun temurun. Haleluya. Jadi engkau akan menjadi kebanggaan. Kebanggaan siapa? Anak cucu kita. Bapak kita, emak kita diberkati Tuhan. Haleluya. Menjadi kegirangan turun temurun. Saudara, apa yang kau tinggalkan untuk generasi gereja berikut? Suatu keadaan yang baik yang dicontohi oleh orang-orang generasi kita. Makanya sekarang jadilah orang hebat yang pintu-pintu gerbangmu selalu terbuka. Kenapa? Karena Tuhan akan isi. Orang-orang yang dulu gak peduli Tuhan akan datangkan kepada kita. Makanya kita juga berdoa pintu gerbang gereja ini selalu terbuka. Dan nanti akan ada banyak orang-orang datang untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Ada beberapa orang datang ke kita, ada yang dari Rivera, tanya jam ibadah saudara. Kami bersyukur sekali kalau ada orang mau beribadah sama kita. Kita sedang membuka, Tuhan, kita sedang berdoa. Tuhan bukakan pintu-pintu gerbang gereja supaya Tuhan datangkan umat-umat. Asal apa? Hidup jemaatnya adalah hidup yang takut akan Tuhan. Yang fokus kepada janji Allah dan tidak terlalu peduli dengan banyak orang. Apalagi kita harus iri dengan banyak orang. Haleluya. Kita pasti diberkati Tuhan. Percayalah, pintu berkat Tuhan jadi bidik kita. Bahkan lebih dari itu, pintu keselamatan yang Tuhan kerjakan sudah menjadi bagian kita. Dia sudah mati bagi hidup kita dan menjanjikan surga yang kekal. Demikian firman Allah yang dapat saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Mari main musik datang ke depan dan kita mau bersyukur. Kita akhiri ibadah kita pada kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Puji Tuhan. Tundukkan kepala Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita nyanyi satu pujian, adakah pintu yang tertutup di hidupmu? Ataukah itu mungkin pintu maaf? Pintu pengampunan. Lihat. Hidupmu muram karena engkau tidak mau mengampuni. Lihat engkau gak maksimal dengan Tuhan hari-hari ini. Karena engkau dongkol menyimpan kepahitan. Mungkin kepada orang terdekat hidupmu, suamimu, istri, anakmu, orang tuamu, atau kepada temanmu. Bapak ibu saudara, maukah engkau membukakan itu bagi mereka? Pintu belas kasihmu, kalau engkau tidak membukakan pintu maaf di hatimu,
engkau sama hidupmu dengan tidak takut Tuhan. Roh Kudus adalah bersama kami dan kuatkan kami selalu untuk dapat menggugah hatimu. Karena memang kadang kami berat mengampuni, tapi kami mau berdoa. Kami mau ketuk pintu hatimu Tuhan, supaya pintu hidup kami dibukakan Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan. Pintu-pintu berkat akan selalu terbuka buat hidup saudara. Tapi engkau harus berani melakukan firman Tuhan. Berani melakukan kehendak firman, kehendak Tuhan sendiri. Waktu engkau melakukannya, engkau sudah memberi pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, yang mulia, yang mengatur hidup. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan buat apa yang Tuhan buat kepadamu. Fokuskan hidupmu kepada hidup melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang hari ini mungkin ada yang berulang tahun pas hari ini, atau mereka yang datang membawa milik Tuhan. Kau boleh datang ke depan, atau mereka yang ada keperluan khusus hari ini, atau ada yang sedang bergumul dengan hatinya. Itu sebabnya engkau sedih, engkau muram setiap waktu. Datanglah dengan iman kepada Tuhan yang memberikan kau pertolongan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku yang termulia. Taruh berkat di tangan hamba, memberkati mereka yang datang dengan iman. Panjang umur ada padamu, hari esokmu selalu ada. Kekayaan, kemuliaan Tuhan menyertai waktu dan hari-hari hidupmu yang terindah. Tuhan memberkatimu sampai keluarga rumah tanggamu, suami anak-anakmu diberkati. Kelimpahan Allah ada di setiap hidup. Apa yang kau buat berhasil, apa yang kau rencanakan buat kehidupanmu, rumah tanggamu, hari esok, Tuhan di sana mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat sebagai janji Tuhan atasmu. Buat setiap kesetiaan yang kau tunjukkan mengembalikan hidupmu. Di dalam nama Yesus, engkau diberkati keluar masuk, dan apa yang kerjakan dengan tanganmu berhasil. Apa yang kau rancang hari esok hidup rumah tanggamu sampai kepada anak-anak, Tuhan datangkan semua kebajikan di dalamnya. Dan apa yang menjadi harapan hari esok sungguh ada. Di dalam nama Yesus, terimalah janji berkat ini. Haleluya. Kemurahan, kasih sayang, anugerah Tuhan ada padamu, anak muda yang hebat. Apa yang kau buat hari ini, Tuhan balaskan kepadamu dengan berkat berlimpah. Hari esok musuh janjinya Allah ya dan amin kepadamu. Dan apa yang kau buat berhasil, sehat kuat jasmani, diberkati kau sekarang dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan ya dan amin bagi hari esok semua. Jangan pernah kecewa. Fokuskan hatimu kepada Tuhan, karena Tuhan tahu merancang hari esokmu lebih hebat dari yang kau rancang hari-hari ini. Terima janji Tuhan ini. Tuhan selalu baik bagi hidupmu dan tidak ada rancangannya yang gagal buat hidup. Janjinya ya dan amin. Di dalam nama Yesus kau diberkati. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji,
ku muliakan. Ku puji, Ku puji, ku muliakan. lagi katakan ku puji, Ku puji, ku muliakan namamu. Beri pujian buat Allah kita yang hebat, yang ajaib. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu menolong kami ada di rumah-Mu untuk menikmati hadirat-Mu. Dan kami percaya apa yang kami alami di ibadah ini mendatangkan berkat buat hidup kami. Sukacita, damai sejahtera, dan jawaban dari setiap persoalan hidup. Terima kasih Tuhan. Di setiap pujian yang kami sampaikan biar Engkau disenangkan Tuhan. Dan setiap hati yang bersyukur dan menyembah Tuhan biar Engkau Tuhan disenangkan. Dan istimewa firman Allah yang kami dengar, tanamkan di hati kami. Biar kami tidak pudar iman kami mempercayai bahwa Tuhan yang memegang kunci pintu hidup kami Tuhan. Dan kami jadi jemaat-jemaat yang selalu dibukakan jalan selama kami hidup takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan akan pulang, sertai mereka di perjalanan, dan tibakan mereka dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Anugerah Tuhan selalu beserta mereka Tuhan, dan kumpulkan kami kembali di hari yang akan datang untuk bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, melayani Engkau. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan akhirnya kami angkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu. Dengan iman kami menerima berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang tetap setia dan taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa, akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Beri pujian buat Tuhan kita. Sebagai pengumuman, nanti jam kedua ada tamu yang melayani. Dan tengah minggu ada ibadah hari Kamis malam. Saudara-saudara, kemarin saya umumkan baptisan air akan dikerjakan tapi belum dikerjakan, jadi akan mulai Senin besok. Kita ada program untuk dana kemarin yang buat itu yang 22 juta. Mungkin ada nasar-nasar yang belum, mungkin ini sudah tengah minggu di bulan April sudah bisa dilunasi biar baptisan air bisa jalan, karena ada banyak anak-anak muda yang akan dibaptis. Ya saudara, puji Tuhan, saya kira itu saja pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di hari yang akan datang. Puji Tuhan.